Ya, saya pengen sekali itu sebuah brand itu mengeluarkan produk motor matic yang betul-betul sesuai untuk kebutuhan adventure. Sekarang NMAX kita coba masuk ke jalan batu-batu seperti ini, guys. Aduh, anjing. Kagak enak, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi ya dengan channel Aki-Aki Petualang. Nah guys, hari ini saya nggak ngetrail, guys. Hari ini saya mau ngetes sebuah motor matic. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya motor maticnya seperti ini ya. Nah, ini saya kasih lihat. Ya, ini motornya motor matic NMAX. Nah, ini banyak orang bilang kan motor matic ini nyaman ya kalau untuk dibawa touring gitu ya. Cuma saya mau tahu tingkat kenyamanannya itu seperti apa. Dan kira-kira ini kan brandnya NMAX ini kan brandnya dari Yamaha ya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Yamaha tidak mengeluarkan sebuah motor matic yang betul-betul layak dan mumpuni ya untuk kebutuhan adventure? Kenapa? Cuman itu aja pertanyaan saya, kenapa? Karena kalau seandainya Yamaha selalu hanya sebagai followers, dia hanya sebagai ya mengikuti yang sudah pernah produksi, lalu itu laku, lalu dia coba, dia nggak akan pernah bisa menjadi seorang market leader kalau menurut saya. Nah, jadi di sini saya mau mereview NMAX yang sudah beberapa tahun dipakai. Ya, ini tahun 2019 ya. Ini tahun 2019 bulan 10. Kira-kira kalau dipakai ya jalan jauh kenyamanannya seperti apa. Jadi saya mau review, guys. Dan mungkin saya akan memberikan sedikit ide atau sedikit argumentasi ya. Kira-kira matic apa sih yang bagus untuk kebutuhan adventure? Oke, buat teman-teman yang mau tahu ya kira-kira pembahasan saya seperti apa tentang motor matic ini, ikuti terus channel Aki-Aki Petualang. Oke guys, see you guys. Nah guys, sekarang NMAX kita coba masuk ke jalan batu-batu seperti ini, guys. Aduh, anjing. Kagak enak, guys. Pinggang gue sakit, aduh. Kita coba, guys. Aduh. Ya. Wah. Ya, ini jalan batu-batu kayak begini. Wah, ribet bener bawanya dah. Ayo guys. Aduh anjing. Nah. Aduh, guys. Ngap, guys. Ya.
Waduh, 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 waduh. Kayaknya gue putar balik aja lah guys. Gak jadi lewat jalan kayak begini. Aduh, ampun dah gua. Guys, kita kalau misalkan mau touring atau adventure, pasti jalan yang kita lewatin itu jalannya nggak semuanya mulus guys. Pasti jalannya itu bergelombang, lalu ada polisi tidur, lalu ada lubang-lubang ya. Nah sekarang kalau seandainya motor yang kita pergunakan untuk adventure itu tidak qualified atau tidak sesuai dengan spek yang kita butuhkan, ya pasti nggak nyaman ya bawa motornya jadinya ya. Otomatis juga kita juga kurang puas gitu pada saat kita riding ya. Yang namanya adventure pasti kita akan menjumpai jalan-jalan seperti ini nih. Nah ya, jalan-jalan jelek seperti itu, lalu juga ada jalan yang lurus, lalu ada juga jalanan yang berbelok-belok, lalu bergelombang, lalu juga berlubang, lalu juga ada jalan yang dicor seperti ini ya. Nah jadi saya mengharapkan pada setiap pabrikan yang memproduksi motor di Indonesia ya, coba ditingkatkan lagi kualitasnya. Kalau memang ingin memproduksi motor adventure itu jangan tanggung-tanggung ya, yang memang betul-betul cocok untuk dipergunakan di jalur atau di jalan yang dual purpose, jalan rusak, jalan mulus, jalan halus, jalan hancur, itu seharusnya motor tetap nyaman. Nah seperti itu guys. Mungkin kalau seandainya setiap pabrikan yang memproduksi motor adventure memperhatikan hal-hal tersebut, saya rasa konsumen akan puas dan penjualannya juga pun akan meningkat. Begitu guys kira-kira. Kalau untuk dari namanya ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu semua lah ya, Yamaha NMAX itu seperti apa ya bentuknya ya. Lalu juga mungkin juga sudah pada tahu ya apa namanya kenyamanannya itu seperti apa. Lalu juga harga jualnya pun atau harga belinya pun juga sudah pada tahu semua ya, karena kan NMAX ini kan ada dua tipe ya, ada yang ABS dan non ABS. Nah kebetulan yang saya pakai ini adalah yang non ABS ya guys. Ini tahun 2019, jadi saya dapatnya ini motor second. Cuman saya penasaran, saya mau mereview. Kenapa saya mau mereview? Karena kebutuhan masyarakat atau kebutuhan konsumen sekarang itu kan, kalau saya lihat trennya ini sekarang adalah tren motor adventure ya, karena motor-motor adventure sekarang banyak yang berkeluaran ya, seperti kayak Honda CRF 150 ya, tapi sebelumnya kan Kawasaki sudah mengeluarkan terlebih dahulu seperti kayak KLX 150 ya, baru setelah itu mengeluarkan Honda CRF 150. Nah lalu Yamaha
ya, mengeluarkan WR 155. Nah, Honda pun juga mengeluarkan Matic yang berbau-bau adventure. Tapi kalau saya lihat sih, atau saya nilai Honda ADV 150 ya, yang diproduksi oleh Honda ini, motor Matic-nya saya rasa sih itu bukan untuk kebutuhan adventure ya. Masih tanggung lah kalau menurut saya ya, kalau untuk adventure ya. Karena kalau saya bilang itu hanya sekedar motor aspal, cuman dipaksain aja modelnya kayak model-model adventure. Karena kalau saya lihat, atau itu kalau memang itu produk itu atau motor itu memang dipakai untuk adventure, ya pasti hancur lah ya guys. Ya, apalagi situasi musim hujan kayak begini. Kalau dimasukin ke jalur udahlah hancur semua, finish, selesai, masih berantakan mesinnya. Karena kan juga speknya juga bukan spek untuk adventure guys. Nah, apalagi yang NMAX ya, yang suspensinya juga pas-pasan ya. Kalau saya bilang mah pas-pasan buat ngaspal doang gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan adventure mah waduh, ini mah lebih parah karena suspensinya dia juga depannya juga lebih pendek. Ya, shocknya juga kalau buat adventure, waduh ini bisa bikin pinggang kita patah guys. Ya, udah memang peruntukannya memang bukan buat adventure. Nah, di sini saya makanya mau memberikan suatu ide atau masukan ke pabrikan-pabrikan Yamaha atau Honda atau yang ada di Indonesia inilah. Kenapa kalau bikin motor nggak sekaligus yang betul-betul mumpuni gitu loh ya. Nah, ini teman-teman Trabas anak ya lagi pada Trabasan guys, karena memang di sini kan jalurnya jalur anak Trabas ya. Ini jalurnya anak Trabas karena di sini dekat dari kawasan Hambalang ya, jadi di sini tuh jalurnya banyak lah ya kalau buat anak-anak Trabas ya. Ada daerah Gunung Pancar, ada yang daerah Sadon ya, Bojongkoneng sana ke atas arah Villa Prabowo, lalu juga mau arah ke Sukamakmur ya. Kalau jalur mah banyak sini guys ya. Nah, makanya kita kembali lagi ya ke motor Matic ya. Kenapa pabrikan tidak mengeluarkan motor Matic yang memang kebutuhannya untuk kebutuhan adventure? Kenapa gitu? Kalau seandainya pabrikan mau mengeluarkan, wah saya pikir mah laris. Asal harganya jangan gila aja gitu guys ya. Jangan seperti ya motor-motor brand lain, giliran ada yang adventure tapi harganya tidak terjangkau guys, sudah ratusan juta gitu. Itu udah nggak mungkin gitu loh ya. Kenapa nggak bikin motor Matic ya yang adventure, yang betul-betul layak, kuat dan mumpuni di jalur adventure ya, yang betul-betul untuk kebutuhan dual purpose. Nah, coba dibikin seperti itu, dan bikinnya jangan nanggung guys ya, bikinnya nanggung dan harganya pun juga terjangkau ya. CC 150, 155 is oke lah, asal betul-betul speknya sesuai untuk kebutuhan adventure. Nah, kalau NMAX ini kan ya, ini mah kalau dipakai adventure mah amburadul guys, dipakai jatuh ya hancur semua, bodi pecah belah ya. Lagi dipakai buat nanjak, pas nanjak jatuh mundur udah wassalam ya, udah pasti dievakuasi nih motor. Nah, seperti itu guys ya. Saya pengen sekali itu sebuah brand itu mengeluarkan produk motor Matic yang betul-betul sesuai untuk kebutuhan adventure. Kan belum ada kalau menurut saya. Setahu saya ya, ada juga yang cc-nya besar dan harganya mahal. Nah, seperti itu. Yang saya maksud adalah yang brandnya brand lokal apa, Yamaha, tapi diproduksinya di Indonesia atau lokal, tapi speknya memang spek sesuai untuk kebutuhan adventure. Dan satu lagi,
Saya sih ngasih masukan aja gitu loh. Kenapa Yamaha mengeluarkan motor adventure kayak WR155 ya, kesannya nggak laku guys. Itu kenapa? Nah, kenapa? Kalau saya lihat ya speknya juga nanggung, motornya berat ya. Nah, kenapa Yamaha nggak mengeluarkan motor adventure ya yang kelas 150 cc tapi yang 2 tak? Nah, kan belum ada guys ya, semuanya terdata 4 tak, CRF, KLX semuanya 4 tak. Nah, ini kenapa Yamaha nggak mengeluarkan 2 tak? Coba deh dikeluarin ya, diproduksi motor adventure kelas 150 cc tapi yang 2 tak, tapi yang betul-betul speknya mumpuni yang benar-benar layak untuk kebutuhan adventure. Coba kan? Itu masukan aja dari saya. Kalau seandainya itu memang Yamaha mengeluarkan produk seperti itu, saya jamin produk itu akan laku guys, booming. Karena kondisinya sekarang masyarakat itu lagi gila adventure, seneng sama motor-motor adventure, apalagi dikeluarkan dengan jenis mesin yang 2 tak. Wah, itu pasti laris guys. Saya berani jamin guys, itu pasti laris. Asal harganya jangan, harga yang nggak masuk akal gitu loh ya. Harganya yang memang betul-betul terjangkau oleh masyarakat Indonesia gitu. Jadi seperti itu guys. Ya. Saya rasa itu masukan dari saya. Ya. Ini saya sambil jalan-jalan, sambil menikmati suasana alam di wilayah Bogor, Kota Sentul, yang udaranya lagi, aduh, enak bener nih, buat selimutan sebenarnya. Ya, gerimis-gerimis gimana gitu guys. Ya, jadi sambil menikmatin, sambil mereview dan memberikan masukan kepada brand-brand yang ada di Indonesia. Ya Yamaha, ya Honda, atau Suzuki ya. Hanya sekedar memberikan masukan guys. Ya, saya rasa sekian cukup dari saya. Terima kasih. Atas kekurangan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya hanya sekedar memberikan masukan. Kenapa? Karena kebetulan saya adalah seorang off-roader, dan rata-rata konten saya adalah membahas tentang jalur trabas, yang selalu memberikan informasi tentang jalur-jalur trabas. Oke guys, jangan lupa subscribe dan share channel saya ya. See you guys.